Astaghfirullah. Qala muallif hafizahullah ta'ala, man ahaqqu bil imamati. Man, siapakah ahaqqu yang lebih berhak bil imamati untuk menjadi imam dalam salat? An Abi Mas'udin Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang jadi imam sebuah kaum, aqra'uhum, orang yang paling aqra' li kitabillah, terhadap Al-Qur'an. Maksudnya aqra' di sini adalah orang yang mahir dalam Al-Qur'an. Cuma sekarang kalau seandainya ada dua orang, yang satu hafalannya banyak tapi suaranya kurang bagus, ya. Yang satu hafalannya sedikit tapi suaranya bagus, tajwidnya, tartilnya, dia kuasai gitu kan. Dia kuasai tajwidnya, dia kuasai tartilnya, dia pun suaranya enak, merdu gitu kan. Nah, yang banyak hafalannya ini suaranya kurang bagus. Oke lah, tajwidnya oke, cuma suaranya kurang lezat, kurang enak gitu, kurang enak didengar gitu kan. Lah, ini jadi perselisihan para ulama, siapa di antara dua orang ini yang pantas dikatakan aqra? Kalau ada orang yang seperti ini, siapa yang lebih pantas? Apakah orang yang banyak hafalannya walaupun suaranya gak bagus, ataukah yang sedikit hafalannya tapi suaranya bagus gitu kan? Suaranya bagus, tartil, tajwidnya dan lain sebagainya. Kata para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud aqra dalam hadis ini adalah orang yang banyak hafalannya. Jadi walaupun jelek suaranya, tapi kalau dia banyak hafalannya, maka dialah yang berhak untuk maju ke depan daripada orang yang sedikit hafalannya walaupun suaranya bagus. Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan syuhada Uhud, 70 syuhada Uhud, ya. Ketika itu Nabi SAW menjadikan satu kan jenazahnya, kemudian menjadikan satu parit, satu galian. Ketika Nabi hendak menurunkan beberapa jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk mendahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Siapa di antara mereka yang syahid, yang dikenal dengan hafalan Al-Qur'annya, kata Nabi. Kemudian mereka pun mengatakan fulan bin fulan. Maka Rasul mengatakan turunkan dia. Ya, turunkan dia artinya apa? Nabi memilih yang banyak hafalannya. Nah, dari sini diambil istinbat oleh para ulama bahwa yang dimaksud aqra adalah orang yang banyak hafalannya, bukan orang yang indah hafalannya. Syukur-syukur kalau dia udah banyak hafalannya, indah lagi. Nah, itu udah aqra sekali gitu kan. Ini kalau ada dua orang gitu, satu hafalannya banyak, suaranya nggak bagus, satu hafalannya sedikit, suaranya bagus gitu, maka diambil yang paling banyak hafalannya. Tapi di zaman sekarang enggak ya, cari yang suaranya enak. Kalau hafalannya banyak, suaranya nggak enak, ngantuk. Panjang kapan selesainya kan? Nggak selesai kan gitu. Tapi kalau suaranya enak gitu, kayaknya baca satu juz saja seolah-olah baru baca juz amma gitu. Baik, fa in kanu fil qiraati sawaan. Sekarang kalau seandainya qiraahnya bagus, sama-sama bagus. Yang satu hafalannya 30 juz, yang satu juga hafalannya 30 juz. Dua-duanya suaranya merdu. Ya. Maka mana yang lebih dahulukan? Fa'alamuhum bisunnati. Yang paling tahu terhadap sunnah. Maksud sunnah di sinilah hukum-hukum sholat gitu kan. Yang dimaksud sunnah di sini hukum-hukum yang terkait dengan sholat, karena kita bicara imam. Ya, bukan sunnah secara keseluruhan, tidak. Maksud sunnah di sini orang yang paling tahu tentang seluk-beluk hukum-hukum dalam sholat. Makanya saya dapat cerita banyak gitu. Ada ikhwan di Tiban itu cerita, jadi imamnya ini kurang sujudnya satu kali, mestinya 2 kali kan gitu. Kemudian habis selesai salam itu diingatkan, Pak Imam tadi kok sujudnya 1 kali gitu. Kata imamnya, iya ya, gimana ya, ini udah sholat gitu. Bingung imam ya.
Terus gimana? Diserahkan ke makmumnya. Ya. Jadi saking bingungnya diserahkan, terus gimana? Ya terserah antum-antum aja lah gimana enaknya. Gimana kan lucu. Ya, itu kan. Jadi dia nggak tahu, kalau yang seperti ini nggak tahu menjadi imam. Jadi lucu sekali. Kemudian di lain waktu ada cerita lagi, imam ini kurang 1 rakaat. Jadi sholat duhur 3 rakaat salam gitu kan. Diingatkan, Pak Imam kurang 1 rakaat. Oh ya, terus nambahnya 2 rakaat gitu ceritanya. Kurangnya 1 rakaat diingatkan. Akhirnya nambahnya malah 2 rakaat gitu. Sama makmumnya diingatkan, subhanallah, itu masih terus saja naik ke atas kan, 2 rakaat. Jadi akhirnya setelah salam diingatkan imamnya. Tadi kan sudah dikasih tahu 1 rakaat, kenapa Pak Imam nambah 2 rakaat kan gitu kan. Akhirnya disuruh sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Yang fatalnya dia kan kurang tahu sujud sahwi. Sujud sahwi 1 kali. Sujud sahwi kan 2 kali mestinya. Sujud sahwinya 1 kali gitu. Sujud, assalamualaikum, assalamualaikum ya. Ditanya lagi, lupa imam sujud sahwi kan 2 kali. Bayangkan kesalahan 2 kali itu. Lah itu. Akhirnya dia bingung, akhirnya kan mau sujud sahwi lagi, takut ini akhirnya gak ada bubar-bubar katanya. Bayangkan. Ini terjadi, kenapa? Lah kalau imam-imam seperti ini dijadikan imam kan masalah. Ya, maksud di sini adalah fa'alamuhum bisunnah, maksudnya sunnah itu seluk-beluk hukum-hukum sholat. Itu penting sekali ya. Jadi seorang imam harus tahu betul. Nggak apa-apa lah dia masalah puasa, masalah haji dangkal ya, masalah zakat mungkin kurang menguasai. Tapi kalau dia seorang imam, ya dia kuasai betul. Kalau terjadi kesalahan seperti ini solusinya. Ya, kalau terjadi kesalahan ini solusinya. Dia harus tahu betul gitu. Maka kalau dalam bacaannya bagus, maka ambil di antara keduanya fa'alamuhum bisunnah. Cari di antara keduanya yang paham seluk-beluk tentang hukum-hukum sunnah dalam sholat. Fa in kanu fi sunnati sawa'an. Tapi kalau dua-duanya sama nih, bacaannya bagus, hukum-hukum sholatnya juga bagus, sama-sama jebolan pondok kan gitu. Fa aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih dahulu mereka hijrahnya? Maksudnya hijrah di sini kalau istilah maksud kamu duluan apa saya masuk duluan kenal salah gitu maksudnya kan. Ya, jadi kalau saya duluan berarti saya yang berhak gitu. Saya senior atau junior gitu maksudnya. Nah, kemudian fa in kanu fil hijrati sawaan, tapi kalau sama-sama ini seniornya ya sawaan fa aqdamuhum silman, maka yang paling tua. Jadi usia itu dibelakangkan di sini. Ya kan? Tapi di desa-desa kan tidak gitu. Imam-imam musola, imam masjid udah tua-tua sekali, bacanya udah enggak karu-karuan. Ya. Jadi ain macam-macam loh. Iya. Jadi memang banyak gitu. Jadi padahal di sini kalau kita lihat hadis, usia ini paling belakang. Ya kan? Kalau sudah istilahnya apa? Sama dari segi bacaannya, sama dari segi sunnahnya, sama dari segi senioritasnya, maka terakhir baru bicara tentang umur. Ya kan? Kemudian wala ya'umanna rajulur rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala taqrimatihi illa bi idzni. Maka seseorang tidak boleh menjadi imam seseorang yang lain fi sultanihi dalam kekuasaannya. Umpamanya ada Pak Wali Kota ke masjid kita gitu kan. Jangan mentang-mentang jadi imam langsung nyelonong ya. Ya Pak Wali dulu silahkan. Dia punya batang. Dia punya masjid kita. Ya, kalau dia nggak mau baru maju gitu. Jangan mentang-mentang mau ada wali kota nyelonong aja biar dia tahu suara saya. Nggak gitu. Jadi penguasa itu dahulu kan. Ustadz dia kampanye itu. Ya makanya saya duluan biar nggak kampanye dia. Mana sholat kampanye? Sholat nggak kampanye. Kemudian wala yaqul fi baitihi ala taqrimatihi illa bi idzni. Dan tidak boleh, ataupun orang yang kekuasaan itu orang yang bertamu umpamanya kan, kemudian sholat jamaah di rumah tamu itu mentang-mentang kita banyak hafalannya atau nyelonong jadi imam, tak bisa. Sahibul bait dulu, kecuali dia mengizinkan kita. Wala yaqud fi baitihi, dan tidak boleh duduk pada rumahnya ala taqrimatihi
Ya, ala taqrimatihi, maksudnya tempat menduduki, masuk ke rumah orang jangan langsung duduk gitu ya, kecuali diizinkan. Kesalahan kita itu mentang-mentang udah biasa kan gitu. Ya memang kesalahan saya juga kadang-kadang gitu kan, kalau akrab masuk rumah kawan langsung duduk, kan disuruh langsung duduk gitu, padahal ada hadisnya gitu kan. Berdiri aja dulu, kalau silakan duduk, baru duduk gitu maksudnya. Tapi kesalahan kita kebiasaan kadang-kadang ya. Saya juga lupa kadang-kadang masuk rumah orang langsung duduk gitu, padahal tidak boleh. Kalau masuk ke rumah orang berdiri aja dulu. Kecuali kalau di lantai ceritanya yang lain ya. Saya kursi di sini. Kemudian wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini anna sahibad dari, bahwa pemilik rumah, wal imam ar-ratiba, dan imam rawatib satu mushola atau masjid, wa nahwahuma, dan yang semisal keduanya, ahaqqu, lebih berhak bil imamati, untuk menjadi imam, min ghairihima, dari selain keduanya, illa, kecuali an ya'dzana lahu, kecuali diizinkan ya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, berdasarkan hadis tidak boleh seseorang mengimami seseorang yang lain dalam kekuasaannya. Ini sudah paham ya. Kemudian imamatus sabi. Imamatus sabi, imam seorang yang belum balik jadi imam gitu. Seorang yang mungkin usianya 6 tahun gitu kan. Kan masih kecil 6 tahunnya. Masih kalau anak ada SD kelas 1 ya. Belum TK, TKB. TKB lah anggaplah, atau SD kelas 1 kan. Bagaimana hukumnya? Jadi antum punya anak, rupanya hafalan anak antum lebih hebat daripada antum ya. Antum baru tobat kenal sunnah, tapi anaknya dimasukkan ke sekolah sunnah, rupanya hafalannya cepat gitu. Dijelaskan an Amr bin Salamah, dari Amr bin Salamah, qala, dia mengatakan, lamma kanat waq'atu ahli al-fathi, ketika terjadi tragedi perang pembebasan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim, maka setiap kaum bersegera masuk Islam. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan bapakku telah dahulu daripada kaumku masuk Islam. Falamma qadima, maka ketika beliau datang, qala, beliau mengatakan, ji'tukum wallahi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, sungguh aku telah datang kepada kalian demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu adalah hak adanya. Kemudian qala, mengatakan, sallu salata kadza, salatlah seperti salat ini, fihi nikada, pada waktu ini. Wa sallu salata kadza, dan salatlah seperti ini, fihi nikada, pada waktu ini. Fa idza hadaratis salatu, maka apabila salat telah datang, falyu'adzin, maka beradhanlah, ahadukum, salah seorang di antara kalian, wal ya'ummakum, dan menjadi imamlah di antara kalian, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa nadharu, maka ketika itu manusia, para sahabat melihat-lihat gitu kan, siapa yang pantas jadi imam. Falam yakun ahadun, ternyata tidak ada seorang pun, aktsara Qur'anan, yang lebih banyak hafalan Qur'annya, minni, daripada aku, katanya Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban, karena aku selalu belajar dari orang-orang yang musafir. Ya, orang-orang yang musafir ke sana kemari gitu. Rukban. Faqaddimuni, maka mereka pun meminta aku untuk menjadi imam baina aydihim, di hadapan mereka. Wa ana ibnu sittin, ketika itu usiaku 6 tahun, au sab'in, atau 7 tahun. Sini nah ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Amr bin Salamah menjadi imam, padahal usianya ketika itu 6 sampai 7 tahun, enggak apa-apa. Kalau memang anak kita ini hafal Quran, ya tidak ada masalah. Saya kalau ada di Jabal Rahmah itu, saya suruh jadi imam. Ya, cuma nggak ada yang anak yang hafal Quran usia-usia seperti ini gitu kan. Kalau ada gitu usia 7 tahun, 8 tahun jadi imam, mantap gitu. Tapi masalahnya sekarang ada khilaf di antara ulama tentang seorang imam, hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit,
Ya kan imamnya digantikan siapa? Abu Bakar ketika itu kan. Padahal orang-orang yang pakar Al-Quran itu banyak. Seperti siapa? Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Mas'ud, ya kan? Itu kan pakar-pakar Al-Quran itu. Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Ketika Abu Bakar bersama Rasul masih kecil. Tapi yang jelas Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit itu adalah semua adalah pakar-pakar Al-Quran. Tapi Nabi SAW ketika sakit tidak memerintahkan orang-orang yang pakar Quran gitu. Justru diperintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi imam. Sehingga terjadi khilaf para ulama di sini. Seolah-olah di sini apa? Seolah-olah bahwa kalau terjadi dua orang, yang satu hafalannya banyak gitu kan, bacaannya bagus, yang satu dia hafalannya cekak pas-pasan gitu, tapi ilmu pengetahuan agamanya luas gitu. Ya, jadi yang satu ini seorang ustadz yang bisa mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, semua bidang ilmu dia kuasai. Dan dia tahu hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, semua dia tahu. Ya, tapi dia nggak punya hafalan Quran gitu, hafalnya ya juz amma saja. Lah yang satunya ini hafal banyak, 30 juz atau mungkin 20 juz lah, atau 15 lah, jangan mulu-mulu kan. Tapi kalau ditanya masalah hukum-hukum puasa, hukum-hukum zakat, dia tidak sehebat yang satunya. Gitu kan. Paling lebih utama menjadi imam di situ. Ya. Lah kalau menilik daripada hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, seolah-olah apa? Orang yang alim itu lebih diutamakan daripada orang yang hafid. Kalau melihat konteks hadis ini. Karena Rasul tidak memilih siapa? Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit atau yang lainnya. Nabi memilih Abu Bakar kan gitu. Padahal ahli pakar Al-Quran banyak selain Abu Bakar yang lebih handal lagi, yang lebih hebat lagi. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab yang luar biasa gitu dalam Al-Quran. Bahkan termasuk mufassirin minas sahabat gitu, yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, kalangan sahabat itu satunya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya walaupun Ali bin Abi Thalib gitu. Tapi Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang alim lebih didahulukan daripada yang hafid. Akan tapi sebagian ulama yang lain membantah pendapat ini dengan mengatakan bahwa yang hafid lebih diutamakan daripada yang alim. Kalau mereka membantah dengan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka para ulama yang berpendapat bahwa yang hafid lebih didahulukan daripada yang alim, karena konteksnya ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenapa dipaksa oleh Nabi untuk menjadi imam? Karena di sini ada isyarat suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasulullah. Di mana Rasul SAW memberikan isyarat, kalau aku mati loh, ini loh calon pemimpin kalian gitu. Seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu. Ya, seolah-olah Rasul mengatakan kalau saya meninggal, dialah yang pantas menjadi pemimpin setelah itu. Seolah-olah Rasul mengisyaratkan seperti itu. Sebelum Abu Bakar menjadi imam besar, beliau diangkat menjadi imam kecil dalam sholat. Nah itu bantahan dari orang-orang yang mengatakan bahwa yang hafid lebih utama daripada yang alim. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan banyak hadis. Salah satunya hadis yang kita baca bahwa ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Ya. Jadi yang berhak menjadi imam sebuah kaum adalah orang yang aqra', bukan a'lam di sini. Ya, tapi aqra' maksudnya orang yang ahli di dalam Al-Qur'an. Baik, kemudian bab selanjutnya iqtida al-muftarid bil mutanaffil wa aqsuhu. Iqtida mengikuti al-muftarid, muftarad orang yang sholat wajib, bil mutanaffil dengan orang yang sholat sunnah, wa aqsu dan sebaliknya. Artinya boleh seorang yang sholat wajib berimam kepada yang sholat sunnah, atau yang sholat sunnah berimam kepada orang yang sholat wajib gitu maksudnya bab ini. Hadisnya dari Jabir, anna Mu'ad ibn Jabalin, bahwa Mu'ad bin Jabal kana yusolli ma'an Nabi, beliau pernah sholat bersama Nabi, maksudnya dalam riwayat sholat isya. Thumma yarji'u, kemudian beliau kembali kepada kaumnya, fa ya ummu qaumahu, tiba-tiba kaumnya meminta dia menjadi imam kepada kaumnya. Dan dia sudah sholat gitu loh. Dia sudah sholat isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Sampai di kampungnya belum pada sholat mereka. Mereka memaksa, meminta kepada Mu'ad untuk menjadi imam mereka. Padahal mereka sudah sholat isya gitu Mu'ad ini. Kemudian an Yazid
ibni al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulillah, bahwasanya dia salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ghulamun syabun, ketika itu dia anak muda, masih muda ya. Falamma shalla, ketika dia salat, idza rajulani, tiba-tiba ada dua orang laki-laki, lam yusalliya, belum salat, fi nahiyatil masjid, di teras masjid. Fada'a bihima, maka keduanya dipanggil. Faji'a bihima, dan didatangkan keduanya. Tur'adu faraisuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Qala qad sallaina fi rihalina. Faqala la taf'alu idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilatun. Jadi ketika didatangkan kepada keduanya, mereka merasa terkejut gitu kan. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak ikut sholat? Ya. Yang dua orang ini mengatakan, kami sudah sholat di rumah wahai Rasul. Rasul mengatakan, jangan kau kerjakan. Apabila salah seorang di antara kalian sholat di rumahnya, kemudian dia ke masjid dan mendapatkan imam sholat, sholatlah kalian, karena sesungguhnya itu sunnah bagi kalian. Jadi ketika Rasul sholat di masjid gitu, ada dua orang yang nggak sholat gitu, duduk-duduk di teras masjid. Ya Rasul tahu, karena Jibril yang ngasih tahu kan itu. Selesai sholat, Rasul memanggil, siapa dua orang itu yang nggak sholat di teras masjid itu, panggil ke sini. Ya, maka dengan terkejutnya orang ini datang. Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak sholat? Kata orang ini, kami sudah sholat Rasul di rumah. Nah gitu kan. Loh, kenapa kalian tidak ikut sholat sekalian? Ya, bukankah apabila sekalian sholat di rumah kalian kemudian mendapatkan imam, maka kalian harus ikut imam karena kalian mendapatkan nafilah, pahala sunnah. Di sini ada dua hadis. Pertama hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad, dia tadinya makmum menjadi imam, ya kan? Tadinya makmum menjadi imam. Ketika menjadi makmum bersama Rasul, hukumnya wajib. Ketika dia jadi imam bersama kaumnya, hukumnya sunnah. Berarti apa? Mu'ad sholat sunnah, kaumnya sholat wajib. Inilah maksudnya seorang makmum yang sholat wajib berimam kepada yang sholat sunnah, gitu kan. Kemudian yang kedua, hadis kedua, Nabi menegur dua orang yang tidak sholat karena alasannya sudah sholat di rumah. Kata Nabi, nggak apa-apa ikut sholat di belakang saya, ya kan, karena kalian akan mendapatkan puasa sunnah gitu, sholat sunnah, pahala sunnah gitu, nafilah. Artinya gini, orang ini kan jadi makmum dan dua sudah sholat kan gitu. Sholat pertama di rumah sholat wajib, kemudian ketika sholat kedua kali bersama Rasul sholat sunnah. Artinya makmumnya sholat sunnah, pahala sunnah, kemudian imamnya sholat wajib. Nah itu maksudnya di sini. Jadi ini juga bisa dikiaskan kepada, walaupun tahu ya, walaupun sudah tahu, artinya tahu makmum ini sedang sholat sunnah gitu, nggak ada masalah tuh berimam kepada makmum yang sedang sholat sunnah, ada masalah. Ini dalilnya, ya. Wallahu a'lam. Saya kira ini